Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uhe Baraya. Di sini sedikit memberikan satu ide untuk mempercepat dorongan dalam bisnis kita, yaitu membahas tentang prioritas yang akan dibahas oleh seorang dai ternama di daerah Pacet, namanya Bapak Ustadz Arif Rusman, seorang hafidz Quran, tentang prioritas di 3I Network. Untuk selanjutnya kita langsung cekecus. Apa kabar? Luar biasa, Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Baiklah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam acara CAR di CAR. Cerita Arif Rusman di Sentral Asia Raya. Tepuk tangan buat CAR. Alhamdulillah para leader-leader hebat yang saya hormati, yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu untuk calon mitra yang mungkin belum kenal. Nama saya Arif Rusman Hidayat, yang telah saya sampaikan di minggu kemarin. Saya berganti nama jadi Arifin, ya, dari Arif, karena Arif itu anak ripuh, diganti jadi Arifin sama guru saya. Arifin anak ripuh income, jadi income-nya banyak, nanti ripuh, waduh ngatur duit kumaha. Ya, sebelumnya saya testimoni dulu, keseharian saya itu double income, ya. Yang pertama, yang paling pokok, saya penjual kentang, sayuran, bukan pantang, ya, penjual kentang. Dikupas, saya jual ke pasar induk. Nanti ini sekalian promosi, apabila ada mitra-mitra yang mau hajatan, mau syukuran, bisa pesan ke saya, insya Allah dikasih bonus lah, ya. Ke orang lain saya jual 10.000, kalau ke mitra saya 12.000. Double income yang satunya lagi, saya penjual es keliling, Pak. Jadi ketika ada waktu senggang, waktu lengah, ya, ada waktu santai, saya jualan es. Jadi buat uang tambahan saya, ya. Yang satu buat nafkah istri, yang satu buat rokok, buat bensin, gitulah, buat nabung di CAR, itu intinya, ya. Nah, triple income sekarang. Jadi yang ketiga itu gabung di CAR. Nah, ini buat menata masa depan, gitu kan. Tujuan saya, misi saya masuk CAR itu, yang pertama mengubur masa lalu yang kelam. Masa lalu saya suram, ya, terutama di ekonomi. Saya udah bukan kebal, tapi udah terbiasa miskin. Jadi tahun ini sekarang saya lagi menikmati masa-masa akhir dari kemiskinan saya, Pak. Ya, insya Allah tahun depan saya ceritanya udah bukan si Arif yang dulu lah, ya. Nanti bulan tahun-tahun depan, insya Allah, jangankan tahun depan, bulan depan aja saya akan memegang uang bonus, Pak. Mudah-mudahan, ya. Insya Allah, saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah, yang suatu saat kita akan berkumpul dalam suasana yang berbeda, ya. Ustadz Agus sekarang pakai peci putih, pakai baju CAR yang gayanya sehebat mungkin, tapi di tahun-tahun depan udah bukan kondisi Ustadz Agus yang sekarang. Nanti batu akiknya itu bukan batu akik, itu dari saya loh itu, ya, belum dibayar lagi. nanti gak bakalan kalah Ustadz Agus sama Hotman Paris, ya, batu akiknya. Saya pun sama, semua saya yakin semua sama. Di tahun-tahun kemudian kita akan berubah, ya, seperti megaloman akan berubah, kehidupan berubah,
gaya bicara berubah, bahasa tubuh kita semua ya. Baiklah, langsung aja ke pokok poinnya. Para leader hebat yang saya hormati di sini, ada terdampak sebuah keluarga yang ada suami istri, nenek, kakek, dan seorang cucu. Yang di sini terlihat sebuah ekspresi yang bahagia, ya, seperti yang tadi saya ungkapkan ketika pengajian di ibu-ibu. Ada senyuman. Senyuman itu gambaran dari kebahagiaan. Ketika ekspresi wajahnya tersenyum, berarti hatinya itu lagi gembira, lagi senang, lagi bahagia. Karena dohir mir'atul batin. Dohir itu gambaran dari dalam. Muka itu gambaran dari dalam. Idza suluhat as-sarira suluhat al-alaniyah. Ketika hatinya sehat, maka seluruh tubuh pun akan terbawa sehat, akan terbawa baik gitu ya. Ketika hatinya bahagia, senyum pun akan terpancar. Tapi ketika hatinya redup, sedih, wajah pun akan kusut, akan cemberut gitu ya, seperti yang jauh dari rahmat Allah gitu. Nah, di sini ada 10 poin di antara prioritas-prioritas yang tercantum ya. Apa prioritas utama Anda? Perhatikan satu persatu. Yang satu, penghasilan tambahan. Saya yakin yang hadir di majelis Al-Fatih ini semuanya ada rasa, ada keinginan punya penghasilan tambahan, betul tidak? Betul. Ada yang jual cilok, ada yang jual kerudung, ada yang jual es jelly, ada yang jual es buah, ada yang jual sayuran yang lain-lain, ada yang kerja di PT, di perusahaan, ada yang bikin tas, ada yang menjadi bos tas ya. Tapi tetap ada naluri di situ yang tertanam ketika kata Kangjeng Rasul, ketika seseorang mempunyai 2 lembah emas, maka orang tersebut akan mempunyai keinginan memiliki 3 lembah emas. Tidak bisa dipungkiri, kita semua sekarang memiliki penghasilan income harian, tapi dalam hati kita pasti ada di prioritas yang satu ini, ingin memiliki penghasilan tambahan. Setuju? Setuju. Yang kedua, memiliki usaha sendiri. Yang tadi Bapak MC bilang, bosan menjadi pegawai. Itu cita-cita semua orang. Karena yang namanya pegawai itu diatur sama manajemen, betul? Betul. Waktunya diatur, gitu. Kinerjanya diatur. Ada kalanya kita tidak senang dengan aturan, ya. Ada kalanya kita lelah, tapi tidak boleh lelah. Ada kalanya kita sakit, tapi tidak boleh sakit. Seandainya kita tidak masuk kerja pun ada potongan, ada kerugian untuk kita. Nah, memiliki usaha sendiri, tentu kita semua ingin memiliki usaha sendiri. Alhamdulillah, saya sendiri sekarang terbebas dari dari telunjuk orang lain. Saya memiliki usaha sendiri, walaupun kecil-kecilan. Yang pertama, menjual kentang kupas. Saya bosnya. Tukang kupas saya ibu-ibu semua, 15 orang. Berarti kalau di perusahaan itu namanya karyawan, betul? Saya bosnya, ya. Tapi lumayan, tidak ada yang ngatur. Ketika ibu-ibu lagi ngupas kentang, saya tidur, saya ngerokok, nggak ada yang marah. Itu enaknya jadi pengusaha. Yang kedua, dagang es keliling. Itu es jelly yang saya bawa, mau habis mau tidak habis, nggak ada masalah. Habis alhamdulillah, tidak habis nggak ada yang nyarikan Pak. Pulang ke rumah istri nanya, ya habis? Enggak. Tapi dapat uang? Dapat, alhamdulillah. Yuk kita habisin sekarang. Alhamdulillah habis tiap hari. Ya. Yang ketiga, membahagiakan keluarga atau orang tua. Saya yakin kalau bapak-bapak yang di sini hadir semuanya normal, pasti prioritas yang ketiga itu ada di hatinya, ingin membahagiakan keluarga atau ingin membahagiakan orang tua, betul? Betul. Kita semua punya orang tua, kita semua punya istri, ya, kita semua mempunyai istri, ya, ada terkecuali, ya. Ketika kita memiliki sebuah keluarga,
baik keluarga kecil atau keluarga besar, hati kita sebagai pemimpin, hati kita sebagai sultan di keluarga, pasti kita ingin membahagiakan mereka. Ada yang belum punya rumah, pasti ingin memiliki rumah. Ada yang tidak memiliki sebuah mobil, pasti ingin memiliki mobil. Ada yang bercita-cita ingin memberangkatkan orang tuanya ke tanah suci, pasti semuanya ingin ya. Pasti semuanya ada perasaan ingin memberangkatkan kedua orang tua kita ke tanah suci. Mudah-mudahan kita melangkah di cahaya bersama-sama, ini menjadi sebuah solusi untuk menjawab semua impian kita semua. Tepuk tangan buat cahaya. Yang keempat, memiliki rumah dan mobil baru. Karena kita di sini tidak semua nasib. Kita di sini tidak semua setara dalam kondisi. Ada yang kondisinya pilot, nyempil di kolot. Ada yang kondisinya pilak, nyempil di bibir sekolah, biasanya guru SD. Ada yang ngontrak, ada yang sudah punya rumah mewah. Nah, bagi mitra yang kondisinya mungkin seperti saya, masih keadaan yang sangat sederhana ya, kita di sini ingin memiliki rumah dan mobil baru. Di CHR tidak ada yang tidak mungkin dalam impian, karena income-nya di CHR itu melebihi PNS ya, kata Kang Dian tadi, melebihi ASN lain gitu. Nah, gaji 300 juta Pak, gaji naon coba, gawean aja gak kumaha 300 juta. Kebayang Pak Rosid punya penghasilan 300 juta Pak sebulan, amin. Tiap bulan masuk ke rekening 300 juta Pak. Pak Rosid ngasih ke istri, mah cukup nggak? 299 juta, buat ayah 1 juta. Bingung Pak, istri Pak Rosid juga bingung. Ini mau dibeliin apa? Tiap hari ke Gria juga nggak bakalan habis. Tiap hari ke Burma juga tidak bakalan habis. Gitu. Rata-rata paling tercukupinya kebutuhan kita sehari-hari paling di nominal 500.000 ya, paling boros juga sehari. Kita makan di restoran tiap hari, pagi, siang, sore, cukuplah 500.000. Berat. Yang kelima, kebebasan finansial dan waktu. Prioritas utama ketika kita memiliki prioritas cita-cita impian di poin kelima, kebebasan finansial dan waktu. Ketika kita banyak duit, banyak uang, bebas Pak, bebas waktu. Uang mau diapain juga terserah kita yang punya. Bebas waktu, gak ada yang ngatur. Jam berapa kita pulang, tidur, mau di hotel, hari Senin di hotel Bandung, hari Selasa di hotel Soreang, hari Rabu di hotel Sumedang. Bebas Pak, enak ya. Ini bukan hanya hayalan atau angan-angan, tapi kita ini lagi menuju ke sana Pak. Suatu saat nanti, mudah-mudahan tidak lama waktunya dari sekarang, kita akan merasakan kebebasan finansial dan waktu. Jam berapapun kita mau ketemu, mau reuni Al-Fatih di mana? Di Hotel Katulistiwa Sumedang atau di Hotel Green Hill. Wow. Luar biasa. Yang keenam, jalan-jalan ke luar negeri. Siapa yang pernah jalan-jalan ke luar negeri di sini? Kang Madin. Pernah kemana? Nagreg. Siapa yang pernah ke Mekah? Kita di sini kan belum pernah ya. Ada juga Haji Akas, nggak hadir ya. Impian kita semua menginjakan kaki di tanah suci Pak. Dengan kita gabung di CHR, dengan mencapai kesuksesan karir tertinggi, kita insya Allah suatu saat akan umroh bareng Pak. Amin. Dengan income kita masing-masing. Ada Mang Abang yang posisinya di 15 juta, ada Ustaz Agus di platinum 50 juta. Ya di bawah saya kan soalnya. Amin. Yang ketujuh, pendidikan anak. Prioritas kita semua yang memiliki keturunan. Kita, meskipun kita ada yang sekolahnya sampai SD, kita ada yang sampai SMP, kita ada yang sampai SMA,
Tapi hati kita masing-masing pasti menginginkan anak kita itu sekolah lebih tinggi dari kita. Kita mencita-citakan anak kita itu anak sabik. Anak sabik itu anak yang lebih mulia daripada orang tuanya, betul tidak? Betul. Kalau bapaknya seorang sopir angkot, anaknya jadi pilot, Pak, itu anak sabik namanya. Kalau bapaknya kayak saya tukang sayur, saya menginginkan anak saya jadi insinyur, Pak. Itu namanya anak sabik. Mudah-mudahan dengan posisi kita melangkah berjuang bersama-sama di PT Sentral Asia Raya bisa mewujudkan prioritas yang ketujuh, pendidikan anak. Semoga anak kita bisa disekolahkan ke Al Azhar Mesir ya Pak, atau ke Kairo, atau ke Inggris ya, atau ke Ciherang. Yang kedelapan, pengembangan diri. Dengan kita bergabung di CAR ini, jangankan nanti di jauh-jauh hari, kita sekarang aja udah berkembang diri kita Pak. Saya gak biasa Pak ngomong bahasa Indonesia. Kalau dulu kali-kali saya kalau disuruh bicara bahasa Indonesia, lidah saya nyelapan namun tuh Pak. Pasti harus nyari dulu roti, harus nyari dulu susu baru saya bicara. Tapi setelah saya bergabung di 3i Network di Al-Fatih, Bapak sendiri menyaksikan saya sekarang gimana? Luar biasa, saya bisa bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, melebihi Ustaz Agus ya. Amin. Yang ke-9, menjalani masa pensiun dengan tenang. Kebanyakan dari kita kehidupan orang tua ada yang usianya 60 lebih masih ke ladang, ada yang usianya 70 masih nyari kayu bakar Pak. Banyak kita temui. Tapi kita yakin adanya kita di 3i Network ini, masa pensiun kita pasti dengan tenang Pak. Tidak akan ripuh. Terus kalau mau bawang mikiran incu anak samsara incu balangsa kuyut sakarat. Kebayang Pak. Meskipun kita udah tua Pak, tetap kita juga punya perasaan Pak melihat turunan kita ya. Anak kita kaya, orang tua senang. Cucu kita kaya, cucu kita bahagia, kita juga bahagia Pak. Ya. Jangankan memikirkan keturunan kita sendiri sebagai orang tua menjalani masa pensiun dengan tenang. Mau menjalani pensiun dengan tenang bagaimana? Kalau kita saat ini tidak menata masa pensiun kita dari sekarang. Yang ke-10, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Tentu semuanya kalau orangnya di CAR ini orang soleh semua, pasti prioritas yang ke-10 ini ada di hatinya, ingin membantu orang lain. Ketika kita udah mencapai puncak karir kesuksesan, kita ada di posisi crown, kita mempunyai income 300 juta, ada masjid yang mau dibangun, kita sumbang. Ini sosial Pak. Ada tetangga yang kelihatannya serba kekurangan, kita kasih ya. Banyak janda-janda tua Pak di sana yang harus kita santuni. Ini perintah. Janda tua harus kita santuni. Janda muda harus kita kawin. Ada cukup 300 juta cukup. Bankihu mato balaku minani say masna wasulah sawaruba. Iya menjadi gitu boga.